Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Perkenalkan, nama saya Baginda Batam Salsabil Marsyadid dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, kelas A1 semester 2. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang turunnya Al-Quran sekaligus dan secara bertahap, yaitu berangsur-angsur. Dipandang dari segi bahasa, nuzul berasal dari kata nazala yanzilu yang artinya turun. Diungkapkan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yaitu memberi pengertian turun dari atas ke bawah. Demikian itu karena tingginya kedudukan Al-Quran dan besarnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup manusia di masa kedepannya serta di dunia dan di akhirat. Turunnya Al-Quran yang pertama kali pada malam Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada alam yang dihuni oleh para malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu umat akhir zaman. Sedangkan turunnya Al-Quran yang kedua kali yaitu secara bertahap-tahap berbeda dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Turunnya Al-Quran secara sekaligus. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, bulan Ramadan, bulan dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan yang mana di dalamnya terdapat malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ayat tersebut bertentangan dengan kejadian nyata dalam kehidupan Rasulullah SAW, yang mana Al-Quran turun kepada beliau selama 23 tahun. Dalam hal ini, para ulama mempunyai 3 pendapat. Antara lain yaitu pendapat pertama, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari sejumlah para ulama, serta yang dijadikan pegangan oleh umumnya ulama bahwa turunnya Al-Quran sekaligus yaitu ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sejak diutus beliau menjadi nabi hingga beliau wafat. Pendapat kedua yaitu diriwayatkan oleh Sya'bu bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, kemudian diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 32 sampai 33 yang artinya, dan berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikian supaya kami perkuat hatimu dengan kami membacakan kelompok demi kelompok. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Pendapat ketiga yaitu pandangan dari para ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke dunia selama 23 tahun malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ditentukan Allah SWT semata untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sepanjang tahun. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 190 sampai 192, dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia di bawah turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam dalam hatimu, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan juga Quran dalam surah Al-Isra ayat 16 yang artinya, dan Al-Quran ini telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Al-Quran diturun secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dan berupa surat yang pendek secara lengkap dan penyampaian Al-Quran secara keseluruhan.
memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun selama Nabi masih tinggal di Mekah atau sebelum hijrah, dan 10 tahun waktu Nabi sesudah hijrah, yaitu di Madinah. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus, yaitu yang pertama, yang menyatakan kebenaran Al-Quran dan kemuliaan kepadanya, Al-Quran diturunkan. Yang kedua, memberitahu kepada penghuni 7 langit bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir pula. Yang ketiga, yaitu menunjukkan suatu penghormatan kepada keturunan di hadapan para malaikat akan perhatian Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada anak-anak Adam alaihissalam. Itu yang kedua, itu hikmah turun Al-Qur'annya secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW selama beliau melakukan tugas sucinya, yaitu berdakwah untuk kebenaran. Yang mana selama ini Nabi berdakwah itu banyak sekali hujat-hujatan dari orang-orang kafir, sehingga untuk menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad SAW, itu Allah Taala menghibur Nabi untuk selalu tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan tersebut. Yang kedua, yaitu untuk memudahkan bagi Nabi menghafalkan Al-Quran, sebab Nabi itu ummi atau tidak pandai baca tulis dalam bahasa Arab. Yang ketiga, untuk meneguhkan dan menghibur hati umat Islam yang hidup di masa Nabi, sebab mereka pada permulaan sudah tentu mengalami peritnya kehidupan memperjuangkan menegakkan kebenaran Islam. Yang keempat, yaitu untuk memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam dalam meninggalkan sikap mental atau tradisi-tradisi zaman jahiliyah, tradisi yang tidak bermanfaat, karena mereka telah dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama Al-Quran dan ajaran Nabi secara perlahan-lahan. Faedah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Al-Quran secara bertahap kita melihat adanya suatu metode yang berfaedah bagi kita dalam mengaplikasikan atau memberi perhatian terhadap tingkat pemikiran siswa untuk para pelajar untuk pengembangan potensi akal, sebab turunnya Al-Quran itu telah meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap dan bersifat alami untuk memperbaiki jiwa manusia, yaitu untuk meluruskan sifat-sifatnya, memperbaiki akhlak, memperbaiki sifat kesehari-hariannya, yaitu agar manusia tersebut tumbuh tegak dalam Islam, yaitu tumbuh dalam arti berakhlak mulia dalam Islam, yaitu beradab, berakal, serta melakukan segala perintah-perintah Allah SWT dengan benar dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT yang sangat keji. Baik, mungkin itu aja sedikit penjelasan mengenai turunnya Al-Quran secara sekaligus dan perlahan-lahan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menjelaskan materi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.